dalam Sang Sabda. Halo, perkenalkan saya Evelyn. Saya akan menjadi host pada podcast Arnoldus Johnson Podcast pada episode kali ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari teman-teman OMK. Langsung perkenalan aja. Yang pertama ada siapa? Halo, aku Ivon dari OMK. Ini partner aku. Halo, aku Vale dari OMK. Ivon dan Vale. Namanya Vale Rizka, bener Iya, ya? Wah, betul sekali. namanya cantik ya, kayak orang. Oke, kita langsung aja. Ini yang teman-teman udah pada tahu, OMK tuh kan isinya anak-anak muda gitu ya, yang aktif-aktif berperan di GYP ini. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya apa sih peran dan tugas utama seksi OMK ini di Paroki Gembala yang Baik ini? Wah, kalau peran dan tugas utama ya, tentunya sesuai dengan singkatannya, OMK, Orang Muda Katolik. Kita adalah rumah atau wadah yang memfasilitasi teman-teman OMK untuk mau bertumbuh sama berkembang bersama. Betul ya, Vale? Betul sekali. Kita tuh kayak jembatan di mana penghubung antara orang muda tentunya dengan gereja. Jadi kayak gereja tuh energinya yang bisa bikin gereja lebih fun, lebih kayak Betul. hidup itu tuh OMK. Orang Jadi mudanya. betul sekali. Jadi kita tuh di sini emang benar-benar sebagai wadah buat OMK itu menjadi orang muda yang orang mudanya itu kita itu Katolik gitu. Oh. 100% Katolik. Dan keren gitu ya. Dan keren, nggak yang ya intinya lebih gaul gitu, yang menjamani seperti Oke, itu. yang modern lah ya Betul, intinya ya. heeh. Nah, terus kan untuk kayak merangkul anak-anak muda ini pasti kalian punya dong program-program atau kegiatan rutin yang sudah kalian jalani nih selama ini supaya sebagai kayak pendamping supaya mereka ini kayak aku mau nih join di sini. Apa sih kegiatan dan program-program rutin yang selama ini sudah dijalankan? Kalau program rutin itu ada banyak ya teman-teman. Mau yang mana dulu nih? Ada yang liturgi, ada juga yang non liturgi. Oke. Mungkin yang liturgi Vale bisa sebutin apa aja? Oke, kegiatan kita di non liturgi itu cukup Yang liturgi. Oh iya, sorry. Yang liturgi ya. Iya, betul. Yang liturgi itu kita lebih ke pelayanan di gereja sih. Kayak kita tugas di pemandu umat, terus kita juga Paduan suara suara. begitu, ataupun di luar itu, di luar di dalam gereja kita juga ada mengadakan kegiatan-kegiatan berkumpul bersama sesuai dengan kalender liturgi. Misalnya di bulan yang terdekat ini kita kan mau menyambut Natal ya. Iya, betul. Betul kan? Nah, kita ada persiapan Natal tentunya dong yang namanya doa Advent. Oke. Begitu. Itu nanti di bulan November, Desember. Terus nanti di awal tahun, mendekati awal tahun sampai bulan Maret, April itu nanti ada Paskah. Lalu ada bulan Maria di bulan Mei. Terus PKSN yang baru kemarin kita Iya, betul. laksanakan juga bulan Kitab Suci Nasional di bulan September, dan juga balik lagi nanti ada Advent lagi. Itu yang liturgi rutin ya. Iya. Kalau yang non liturgi itu sebenarnya nanti akan lebih ke requestnya teman-teman. Teman-teman pengen melakukan kegiatan apa sih di OMK? Misalnya, oh Kak, kita pengen olahraga bersama. Ya, Itu kegiatan yang dilakuin hampir setiap minggu, 1 minggu sekali. iya. Biar bonding mungkin ya Iya. sama Betul, keluarga itu. atau mungkin Kak kita pengen ngadain ini nih supaya kita bisa meningkatkan skillnya kita. Nah, kita nanti menyebar angket, yang kemarin sih sudah menyebar angket, dan angketnya itu terbaca pengen diadakan kelas gitar gitu. Oh. Jadi nanti ada kelas gitar bersama. Jadi macam-macam ya, Macam-macam, olahraga ada, banyak. musik ada gitu. Betul. Berarti bisa dibilang kalian tuh hampir setiap minggu tuh minimal lebih dari satu kali ya ketemu ya satu sama lain. Kayaknya sering banget gitu loh, kayak acaranya kayak bersama-sama kayak kompak banget gitu. Iya, karena gerejanya sudah kayak rumah kedua. Wah, cie. Ini nggak salah loh ini mengundang tamunya ini sangat aktif. Nah, karena dengan kegiatan yang tadi itu banyak banget sih kalau menurutku kayak dari yang liturgi dan non liturgi itu dan menarik ya bisa dibilang. Jadi kayak mungkin habis ini ada request di angket tuh padel mungkin ya. Padel, Kan sekarang oh iya. sekarang lagi zaman padel dan tenis Iya, gitu. Nah, mungkin sesuai nanti Gen Z selain banget itu ya. sportnya mungkin bisa nambah lagi kayak gitu. Nah, Betul. kalau aku penasaran juga secara di paroki ini, kira-kira kontribusi nyatanya dari OMK ini apa sih yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan di kedepannya? Kontribusi nyata itu contohnya kayak gimana ya?
Misalnya kalau ada acara, mungkin salah satunya kayak ikut jadi bergabung panitia yang gabungan dengan kegiatan paroki atau gimana gitu. Harusnya OMK selama ini kelihatan sih ya, kayak selalu ada gitu. Iya, iya. Ya itu contohnya tadi yang sudah disebutkan sama Vale. Kita tiap bulan itu minimal 1 kali melakukan paduan suara dan juga pemandu umat. Itu yang kontribusi nyata. Iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Dari divisi terbaru OMK, kita sedang melakukan pendataan umat difabel juga. Oke. Betul, pastoral difabel. Jadi itu divisi tersendiri di OMK yang khusus untuk melayani umat-umat difabel di paroki GYP. Nah, ini mungkin yang di episode sebelumnya ada pernah menyenggol ini waktu bicara dengan Pak Doni. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi karena langsung dari koordinator OMK sumbernya. Jadi kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ya Oh iya, bertanya boleh, gitu boleh. boleh ya. Nah, Oke. boleh, silakan. Dijelasin singkat lagi boleh? Saya Untuk mungkin pastoral tentang difabel. Iya. Nah, pastoral difabel ini kita bentuk tentunya untuk melayani umat-umat difabel yang ada di paroki GYP. Umat difabel itu kan ada beraneka ragam dan juga kategorinya masing-masing berbeda. Tentunya nanti di target yang pertama ini, target awal tahun ini, kita melakukan pendataan terlebih dahulu. Pendataan dan juga diseminasi ke ketua lingkungan. Umat difabel itu seperti apa sih? Jadi seperti memberikan informasinya terlebih dahulu untuk yang mungkin belum mengerti umat difabel itu bagaimana. Jadi belum ke ranah JPI-nya atau juru bicaranya. Terus setelah itu, setelah pendataan, nanti rencananya juga akan diadakan misa khusus untuk umat difabel gitu. Mungkin nanti kita akan mengundang JPI, juru bicara isyarat, untuk misa di umat difabel itu. Selain itu, ya sebenarnya ini saya juga masih belajar juga ya di pastoral difabel ya Pak. Iya. Kita masih belajar juga karena sudah ada yang terlebih dahulu menangani itu. Mungkin Kak Evelyn mungkin kenal dengan Kak Wahyu, Oh iya, Kak kenal. Stefani, nah itu, dan juga Kak Nana, Kak Novi, itu mereka yang sudah terlebih dahulu terjun untuk melayani umat difabel gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya ya nanti bisa sih menghubungi mereka. Oke. Begitu. Jadi jangan takut kalau kurang paham atau apa karena ini masih Betul. tahapnya sosialisasi juga ya bisa dibilang gitu ya. Tahapnya masih ke sosialisasi, pendataan gitu. Oke. Nah, ini kembali ke teman-teman anak muda ini tadi. Kalian ini bisa dibilang kan sebagai kayak pengurusnya OMK gitu kan ya. Ketemu dengan berbagai macam tipe anak-anak muda zaman sekarang. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar di zaman sekarang ini tentang imannya anak-anak muda ini? Wah, kalau tantangan besar itu Iya. menurut aku kayak anak-anak zaman sekarang tuh lebih mementingkan aku pengen nongkrong. Oke. Iya, jadi kayak mereka tuh belum bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi mereka itu masih memprioritaskan hal-hal yang menurut aku itu kurang berguna. Oke. Ya, kurang berguna. Kayak cuma nongkrong aja di sana, kayak di sini ngopi doang, ketemu sama teman-teman, kayak itu tuh kegiatan yang kurang dan itu jadi tantangan terbesar buat OMK. Kayak kita tuh kadang bingung gimana sih caranya buat ngerangkul anak-anak muda, kayak gimana sih caranya buat bikin acara kita tuh lebih menarik dibandingkan betul. tongkrongannya mereka. Iya, betul sekali. Itu yang membuat otak berputar. Iya, Oke. Harus kreatif banget betul, ya. betul. Tapi mungkin malah justru dari nongkrong itu akhirnya mereka jadi kayak kalau satu aktif di gereja lainnya jadi ikut juga mungkin ya. Iya, bisa Jadi sebenarnya ada positifnya juga di balik nongkrong yang mungkin kurang berfaedah menurutnya Vale itu tadi ya Iya, gitu. iya, jadi benar kata Vale. Jadi bagaimana kita membalikkan situasi tongkrongannya teman-teman muda ini menjadi situasi tongkrongan yang bermanfaat gitu. Oke. Bermanfaat dan juga balik lagi yang lebih fun gitu ya apa caranya. Gitu sih. Itu tantangan terbesarnya ya Betul. untuk saat ini. Gitu. Keren sih. Jadi bisa merubah apa yang sekiranya terdengar kurang positif menjadi Jadi tongkrongan lebih- yang positif ini Iya, gitu ya. tongkrongan yang positif dan juga tentunya membangun karakter iman ya. Tidak hanya ya berbicara tentang yang lain-lain aja. Mungkin ya membangun karakter iman atau mungkin yang lagi merasa
bingung di pekerjaan gitu atau nggak tahu harus kayak gimana, kita bisa sharing-sharing juga gitu. Nah, untuk mengajak itu tadi kan perlu membangun kayak rasa kekeluargaan dan juga kayak kebersamaan gitu. Bonding, Nah, gimana sih cara dari kalian yang menurut C. Ivon dan Vale ini yang paling efektif? Jadi kayak mereka dengan cara ini langsung keajak gitu. Memang tadi kan masih pusing itu tadi ya, tapi kan pasti kalian punya cara gitu sekarang yang sedang dijalankan mungkin. Kalau caranya sih untuk saat ini kita lebih ke pendekatan secara personal. Betul banget. Iya. Jawabin satu-satu. Ya, sepertinya itu di apa namanya dialami oleh banyak ini ya teman-teman pelayan muda ya, Iya, Japri benar. satu-satu. Karena kadang ya kita ada grupnya, grup yang berisi teman-teman, ayo siapa yang mau join kegiatan OMK, boleh masuk ke grupnya. Tetapi terkadang ya di grup itu juga mungkin hanya read aja, mungkin di archive Ya, grupnya mungkin kita di-mute tidak gitu ya, kan ya. di-mute, kita tidak tahu ya. Jadi adalah mungkin pendekatannya ya dengan cara pendekatan personal terlebih dahulu. Bagaimana tiap pribadi kita itu bisa menjadi sahabat buat yang lain, Keren banget. bisa menjadi ya tidak hanya sahabat untuk kebutuhan pelayanan aja, tetapi kamu lagi mengalami apa, kamu butuh apa gitu ya, mungkin kamu butuh cerita atau apa. Nah itu mungkin kita lebih ke pendekatan personal dulu Betul banget. gitu. Selebihnya ya mungkin lebih ke teknologi ya Kak. Ke teknologi itu misalnya kita lebih kreatif lagi nanti di Instagram atau TikTok gitu. Jadi membuat konten-konten yang lebih menarik. Itu masih tetap terus diusahakan. Pokoknya yang mengikuti apa yang tren lah ya buat Iya, usia-usia anak betul. muda. Iya, Oke. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian sebutin ini tadi kan banyak tuh dari yang liturgi, non liturgi, dan pasti banyak hal-hal lain yang maksudnya terjadi di OMK ini. Aku boleh nggak sih minta kayak satu atau dua cerita yang berkesan gitu untuk kalian yang ini OMK banget, terus kayak aku nggak bisa lupa kejadian ini gitu. oh MK banget. Contohnya gimana? Misalnya pernah misalnya pergi rekoleksi atau apa yang OMK terus karena rekoleksi itu jadi kalian langsung misalnya anaknya langsung naik kayak 2 kali lipat atau gimana mungkin. Kalau aku sih waktu itu pas Hari Orang Muda Sedunia tahun lalu. Nah, apa ya, nggak nyangka banget karena yang awalnya target pesertanya kita 50 orang, ternyata bisa sampai 100 lebih. Wah. Waktu Hari Orang Muda Sedunia 23 November tahun lalu. Jadi waktu itu kita mengangkat tema mengenai mental health atau kesehatan mental. Jadi di mental health ini kan mungkin lebih banyak dialami anak muda zaman sekarang yang istilahnya juga lebih keren. Mungkin aku lagi ngalami inilah apa sih? Anxiety. Ya, anxiety dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ternyata fenomena itu kita bawa ke dalam bentuk seminar yang dibawakan oleh psikolog juga, dan itu wah ternyata lumayan banyak antusiasnya. Jadi aku merasa wah ini nih yang dibutuhin sama teman-teman muda. Teman-teman muda itu pengen lebih mengerti kesehatan mentalnya itu bagaimana dalam mereka menghadapi pekerjaan atau mungkin studinya mereka. Itu sih yang waktu itu aku jadi kepikiran, ini cocok banget sama anak muda gitu. Iya. Nah, kalau Vali mungkin dari perantauan mungkin jadi langsung Betul. Kebetulan aku anak rantau. Oh, dari mana asalnya? Aku asli dari Jogja. Wah, pantesan kayak kalem gitu ya. Putri Solo, Putri Iya, Jogja. Putri Jogja. Eh, Pertama kali aku datang ke sini, itu aku bener-bener gak ada temen. Oke. Ya aku sedikit cerita ya teman-teman. Ya pertama Jangan kali nangis Vale. no. Pertama kali aku datang ke sini itu aku bener-bener gak ada teman. Kenalan orang asli Surabaya pun aku gak ada. Kayak aku datang ke gereja itu cuma kayak misa pulang, bener-bener kayak misa pulang. Kayak aku tuh gak ada temen buat ngobrol, buat sharing kegiatan aku selama aku di Surabaya itu. Ya Tuhan, aku mau ngobrol sama siapa? Aku butuh teman. Sedih banget kayaknya. Kebetulan di bulan April kalau nggak salah, bulan April itu OMK GYP Open Recruitment. Nah di situ tuh kayak doaku Terjawab gitu ya. Wah, puji Tuhan gitu. Terus karena aku pengen punya teman, dari situ tuh aku harus daftar nih, aku harus keterima gimana caranya. Dan waktu itu aku di interview, kebetulan yang interview C. Ivon.
Masih inget ya? Interview bla bla bla, keterimalah aku di OMK GYP. Dan waktu keterima itu OMK GYP ngadain welcome party, gimana partinya itu bener-bener kayak ngenalin satu sama lain, ngenalin kegiatan-kegiatan OMK, ngenalin hal-hal yang OMK GYP sama ini lakuin. Jadi kayak akhirnya Tuhan Yesus terima kasih aku dapet temen, jadi aku udah gak merasa kesepian lagi. Jadi aku sekarang datang ke gereja itu bener-bener kayak halo gitu kan. Sudah ada yang disapa gitu Bener ya. banget, halo, udah nggak datang pulang kayak bisa udah pulang sampai rumah tidur gitu, enggak. Sekarang aku udah bener-bener bisa jadi kayak orang yang bener-bener punya kegiatan di gereja, gabung komunitas rohani yang buat aku tuh semakin kayak ini hidup aku mau aku arahin buat Tuhan Wah, keren sih. lewat OMK. Ini kayaknya bukan Vale yang nangis, aku yang terharu. Aku juga merinding sih. Soalnya si Ivon yang interview Oh waktu enggak, itu. enggak juga. Kalau boleh tahu interview ini sebagai pengurus atau waktu itu kayak lagi menjaring anak-anak muda gitu? Sebagai pengurus. Oh, sebagai Iya, pengurus. pengurus OMK. Keren ya berarti, langsung kayak tergerak gitu loh. Padahal biasanya yang tergerak jadi pengurus kan yang sudah berkecimpung Lama ya. di OMK Ha-ha, gitu ya. ha-ha, iya. Ya benar sih jawaban dari doa itu tadi. Berarti dari ceritanya Vale ini salah satu peran dari OMK ini sudah terwujud, C. Puji Yang Tuhan. sebagai wadah anak-anak muda itu Yang berarti sudah merinding. terwujud melalui ceritanya Vale ini tadi Iya, ha. sebagai bukti nyata Iya, gitu ya. puji Tuhan. Nah, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan OMK nih, pastinya kan kita itu perlu, aku ngomong kita karena aku juga anak muda Iya, gitu ya rasanya. ha-ha. Nah, pasti kita ini butuh dukungan support dari paroki dan dari orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Kalau menurut Ci Ivon dan Vale nih, apa sih hal bentuk dukungan seperti apa sih yang kalian harapkan dari paroki dan orang-orang yang lebih dewasa dari kita? Ya, kalau bentuk dukungan dari paroki tentunya adalah kepercayaan. Yang nomor satu, kepercayaan bahwa anak-anak muda ini bisa dan mampu untuk ya berkarya lebih baik buat paroki, buat sesama juga di luar paroki, seperti itu. Dukungan itu penting banget sih. Kalau udah ada rasa percaya, ya percuma kita mengadakan kegiatan yang Sekeren iya, apapun sekeren gitu ya. apapun begitu. Tapi ya puji Tuhan selama berkecimpung di GYP ini semuanya itu benar-benar mendukung dengan baik dari setiap jajarannya. Saya juga lupa ini pokoknya ada banyak ini ya, ada banyak struktural ya. Dan merekanya sangat open dengan teman-teman muda gitu. Mereka mendukung dengan baik. Begitu. Yang kedua, selain kepercayaan, mungkin balik lagi. Ini mungkin ya sangkut pautnya dengan kepercayaan. Bagi ketua lingkungan mungkin ketua lingkungan untuk lebih mendata teman-teman OMK-nya supaya bisa diikutkan kegiatan OMK baik di lingkungan maupun di paroki gitu. Ya itu juga penting supaya setiap lingkungan ini tidak ada teman-teman OMK yang terabaikan begitu saja. Karena kan ya mungkin memang sih mungkin Surabaya banyak yang merantau ya begitu ya. Jadi dinamikanya juga bakal berubah-ubah ya teman-teman anak mudanya. Tetapi ya mungkin dengan adanya pendataan yang asli Surabaya mana, yang di luar Surabaya mana, ya mungkin itu juga bisa membantu teman-teman muda untuk nanti bisa menjaring jiwa, menjaring umat begitu. Dari jiwa-jiwa muda Iya, gitu ya. jiwa-jiwa muda. Terus yang ketiga yang paling penting apa nih, Vale? Aku tidak ingin Menjawab. Tidak ingin menjawab itu sudah Iya. cukup. Yang ketiga ada sih sebenarnya. Yang paling penting tentunya materi ya. Oh, oke. Iya, dukungan materi, dukungan dana itu Iya. juga penting. Karena kan kegiatan ya sebenarnya kita juga mencari dana ya teman-teman. Kita juga mencari dana lewat mini show Betul begitu, sekali. terus lewat penjualan barang bekas. ya barang-barang rongsok gitu. Kita jadi Iya. pemulung. Tapi seru sih ya sampai berkeringat panas-panas semuanya gitu. Ya ada, tapi ya dukungan dana juga dari paroki, dari umat itu juga penting juga. Jadi tadi sebenarnya kegiatan yang mencari dana itu juga part of apa ya, bonding itu tadi ya. Iya, part of Kayak mungkin bonding. bisa jadi semakin dekat Iya. karena kan nggak ketemu waktu pertemuan-pertemuan aja. Iya, Tapi betul. kegiatan lain juga kayak gitu. Mm-mm. Nah, mungkin ini aku lebih bertanya ke Vale, pertanyaan selanjutnya ini. Gimana sih cara ngajak teman-teman muda lain yang belum aktif supaya mau aktif nih di OMK? Kan kayak yang dijalani Cik Ivon tadi sudah dengan open recruitment apa kayak gitu-gitu. Nah, aku pengen lihat dari pandangan Vale ini sebagai yang bisa dibilang baru join mungkin ya, Cik. Tapi kayak sudah ada kemauan
Tapi kan nggak semua orang seperti Vale ya, tiba-tiba Iya. ada pendaftaran langsung daftar Ya, gitu. hatinya terbuka. Nah, kan dia langsung terbuka hatinya. Nah, Iya. gimana kalau caranya Vale mengetuk yang belum terbuka? Lebih ke kita beri contoh, Oke. Iya. kita beri contoh, kita perbaiki diri kita dulu, Wah, keren. kita perbaiki diri kita dulu. Baru kalau kita emang benar-benar bisa dikatakan aktif dalam OMK, kita benar-benar bisa kayak kamu ngomong apa, ya perilakumu sesuailah dengan apa yang kamu omongkan gitu. Nah di situ tuh kita bisa ngajak anak muda itu lebih enak gitu. Kayak kalau misal kita cuma ngajak-ngajak doang, tapi kayak ayo ikut kegiatan UMK, kegiatannya seru nih gitu. Tapi di sisi lain kita malah nggak ikut sama kegiatannya Oh, gitu. Kayak kamu tuh loh cuma ngajak aja, nggak ikut. Itu kan jadi kayak batu sandungan. ya. Jadi menurut aku pasti kita perbaiki diri kita dulu. Setelah itu kita bisa step ke yang lebih lanjut. Kita ajak aja. Ya kita japri lah ya, Cek. Kita japri sama anak-anak. Japri lagi, japri. Iya, japri lagi. Karena di era modern seperti ini itu anak-anak lebih pilih buat scroll TikTok, buat bikin konten yang lagi hits, terus buat hal-hal yang lebih ke virtual daripada dunia nyata gitu. Jadi kayak sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah dunia virtual, dunia yang anak-anak itu bisa lelah, enak berada HP, enak di rumah cuma tiduran rebahan gitu, nggak usah panas keringetan. Kan kalau kita bisa jualan barang bekas itu kan kayak wah panas ngomong gitu segala macam, itu pasti mereka nggak mau kan. Jadi ya menurut aku itu sih, dan yang paling penting itu bermula dari keluarga, karena keluarga itu gereja kecil buat setiap orang gitu. Karena menurut aku itu, karena aku dibesarkan di lingkungan keluarga yang Katolik, 100% Katolik, mereka itu selalu ngajarin aku buat ayo ke gereja, ayo pelayanan gitu. Minimal misa gitu ya, misa, Betul rutin banget. misa. Kalau ya minimal misa itu cuma seminggu sekali, nggak menghabiskan waktumu sampai 24 jam ayo misa. Dan itu tuh jadi kayak wah keluarga aku aja ngajarin aku misa, ngajarin buat aku deket sama Tuhan, kenapa enggak gitu. Kayak keluarga aku udah memberikan contoh ya aku bisa menjalankan contoh itu karena ya ini figur yang selama ini ada buat aku gitu. Ya itu aja sih menurut aku. Mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan itu, tadi itu juga yang dibilang Vale itu menurutku bentuk dukungan dari eksternal tadi itu ya, Jay. Jadi kayak ada hubungannya dari yang lebih dewasa dari kita, jadi dari orang tua. Iya, betul. Mungkin mendukung juga dalam hal supaya kalau kita ini mau ikut pelayanan itu nggak yang kayak gini, jalan-jalan aja lah, nggak usah pelayanan. Mungkin ada yang kayak gitu mungkin ya. Iya, Jadi iya. kayak kan mungkin pelayanan bentar ya, kan nggak sampai yang seharian Iya, gitu. Jadi mungkin diberi waktu lah ya untuk meluangkan waktunya untuk pelayanan, mungkin kayak gitu. Terus mungkin tadi dari Vale juga bisa menarik kesimpulan kayak membangun habit yang positif gitu, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang Ya, jadi kayak sebagai contoh kan untuk Iya. teman-teman yang lain. Ya, habit positif itu ya misalnya kamu yang sambil bekerja itu bisa untuk manajemen waktunya untuk bisa ikut pelayanan juga gitu mungkin ya. Apalagi ini kan Vale juga udah kerja, malamnya juga studi, lanjut studi gitu. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu ya. Betul banget. Manajemen waktu. Manajemen waktunya gitu. Dari semua yang sudah kalian ini sampaikan tadi ini sebenarnya bagus banget sih semuanya. Kayak apa ya, membuka pengetahuan baru gitu loh. Ternyata oh orang muda-mudi Katolik itu kayak apa ya, bisa berkarya sebegitunya gitu Iya, di gereja amin. ini Semoga gitu. bisa. Amin. Sebenarnya Bisa, pasti. iya betul. Harapan dan pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan buat OMK Paroki GYB ini buat generasi muda Katolik di kedepannya? Pasti Cik Ivon punya harapan yang besar dong buat Ya, itu harapan memang semenjak awal masuk OMK ya. Harapan terbesarku ya semoga ini menjadi visi misinya teman-teman pengurus juga adalah teman-teman OMK ini banyak yang bisa bergabung ke kegiatannya kita, melayani bersama, aktif dalam gereja. Itu harapan terbesar kita. Jadi tidak hanya ya wajahnya ini aja gitu kan, kadang kita juga
oh lagi-lagi yang ikut pelayanan ini lagi yang ikut ini lagi. Bukannya kita bosan, enggak, tetapi kita berharap sebenarnya ada loh banyak anak-anak muda yang belum terjamah. Iya. Mereka yang mungkin lebih, ya tadi mungkin tongkrongan, mereka lebih menyukai hal-hal di dunia luar itu. Makanya ya berharapnya dengan acara-acara yang diadakan ini, mungkin angkat yang dibagi, teman-teman itu semakin berminat untuk bisa melayani bersama di gereja. Itu sih. Ya nggak harus melayani bersama, minimal jadi umat dulu aja deh, nggak apa-apa. Jadi umat dulu, otomatis kan kita bisa punya interaksi bareng gitu, terus lama-lama dilibatkan untuk ayo bisa bantu ini enggak, jaga Iya. stand pastoral difabel, bisa bantu ini enggak gitu kan, bisa bantu pemandu umat enggak, atau ayo mungkin yang punya talenta di menyanyi gitu, ayo kamu bisa salurkan talentamu untuk menyanyi, atau mungkin untuk bisa main musik, silakan jadi pemusik, atau mungkin bisa di bidang IT mungkin, atau fotografer, silakan ayo bisa melayani bidang fotografer, kan acara-acara ini juga butuh dokumentasi gitu, atau bidang IT. Nah ini mungkin ada teman OMK juga yang banyak terlibat di bidang IT ya, keren sih Di mereka balik sudah, layar ini iya ya. di balik layar ini mereka sudah terlibat, udah menyusun sedemikian rupa podcast kayak gini, juga anak muda yang keren sih menurut aku gitu sih. Jadi harapannya tidak hanya itu saja anak mudanya, tetapi ada begitu banyak anak muda yang bisa ikut gitu sih. Dan akhirnya kan kalau mereka bisa berkarya di gereja, ya aku yakin banget di pekerjaan mereka pun mereka bisa berkarya dengan baik gitu. Kalau bisa buat Tuhan, pasti di pekerjaan juga mereka akan lakukan yang terbaik juga gitu. Nggak bukan jadi pekerja yang males-malesan Iya, atau betul. apa gitu sih. Jadi kalau misalnya diajak nih sama Cik Ivon atau Vale join OMK, intinya jangan takut dulu ya. Iya, Betul, jangan. Karena sebenarnya itu juga kegiatannya itu banyak banget, terus kayak anak muda banget, dan sebenarnya nggak semengerikan yang dibayangin gitu ya. Karena mereka mungkin ada bayangan kayak selentingan kayak doa terus gitu. Sebenarnya justru menjadi wadah untuk mereka itu berkomunitas secara Katolik yang baik gitu kan ya sebenarnya. Iya, iya, iya. Betul. Ini mungkin pesan-pesan terakhir kok, kayak pesan terakhir ya, kayak kayak sebelum enggak, ini panjang umur semua teman-teman kita di Amin. sini karena melayani Tuhan. Ada ini enggak ajakan gitu C dan Vale yang menarik ngajak teman-teman anak muda ini, mungkin terus kalian ada event besar atau event apa selanjutnya, boleh sekalian promosi di sini. Silakan Ini pesannya dulu ya. pesannya. Pesannya ya, Silakan C. Ke kamera. pesannya jangan takut untuk datang ke gereja. Jangan takut untuk berkomunitas, karena di komunitas ini teman-teman bisa bertumbuh bersama, mengenal Tuhan lebih baik. Dan kalau hidup aja udah sulit, hidup tanpa komunitas itu lebih sulit lagi teman-teman. Gitu sih. ya Tuhan itu panggil kita itu sekarang bukan nanti. Jadi kayak ayo join OMK gitu. Ya. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi Iya, gitu ya. betul, teman-teman. Mumpung masih muda, karyanya digunakan sedemikian rupa. Jadi nanti di Keren. usia tua, wih, aku pernah berkarya di sini nih, wih, aku pernah jadi host podcast nih. Iya. Itu kan menjadi Portofolionya tambah- semakin tambahan portofolio yang bagus juga, gitu kan. keren sih. Untuk kegiatan juga ya. Kegiatan sekalian promosi C. Oh, sekalian promosi. Senang Iya. banget nih bisa promosi Iya di sini. dong, kan wadah ini juga wadah untuk Oh, ya. promosi. Kalau untuk yang terdekat ini bulan Oktober, nah sesuai kalender liturgi kita ada bulan Rosario. Jadi nanti kita ada doa Rosario bersama gitu. Tanggal dan tempatnya nanti diumumkan di Instagram OMK Paroki GYB, dan di grup OMK bagi yang mau join juga boleh. Terus Terus di bawah ini. kalau ada ya. Nanti mungkin kalau bisa di built in nomornya ya. Oh ya boleh, hubungi OMK Paroki GYB di bawah ini. Terus untuk bulan November nanti, nah ini mengulang lagi ya, kita ada Hari Orang Muda Sedunia. Mau tahu kegiatannya kayak gimana ya, stay tune terus aja di Instagramnya Paroki. Komsos juga, gitu. Keren banget. Udah nih, cukup nih. Apa lagi ya? Apa ya? Ada Mumpung pesan di sini lagi mungkin mungkin. ya. Misalnya ya pasti kalau teman-teman merasa sendirian, sebagai jujur dari anak kamu, kalau kamu merasa sendirian di sebuah kota, jangan takut sendirian, jangan takut buat cari keluarga baru ya. Connect sama komunitas rohani, connect sama gereja, connect sama orang-orang yang bisa membangun kamu lebih dekat sama Tuhan, bisa
jadi tempat buat kita pulang itu adalah anugerah buat kita sebagai anak rantau. Itu aja sih. Keren Ya, banget. betul. Jangan takut ya, mau di Surabaya, mau di kota-kota lain, dimanapun teman-teman yang merantau, jangan takut untuk Jangan takut. Apalagi merantau ya, butuh Iya, komunitas yang betul. positif untuk mendukung iman kita. betul banget. Oke, terima kasih banyak Ci Ivon dan juga Vale. Sama-sama, Evelyn. Semoga selalu menjadi berkat dan anak-anak muda banyak yang terketuk hatinya untuk join di OMK. Amin. Oke, sekian untuk podcast pada episode hari ini. Sampai jumpa di Arnoldus Johnson Podcast episode selanjutnya. Dadah. Bye.